Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah salat subuh, para jamaah salat maghrib dan salat isya yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Jalla Jalaluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, insya Allah di kesempatan maghrib yang penuh berkah ini, tema kita tentang ketenangan jiwa dan kesehatan mental, insya Allah. Para jamaah sekalian, kalau kita berbicara tentang ketenangan jiwa, ini kalau bahasa sekarang privilege bahasa sekarang ya. Kita ikut bahasa kekinian Gen Z. Privilege, ya. Suatu hak istimewa. Ketenangan jiwa di zaman ini. Zaman now, zaman milenial. Mengapa demikian? Karena kita berada di zaman internet, sosmed, berita, informasi yang bisa menyebar begitu cepatnya. Jadi internet semakin cepat, sudah ada Starlink sekarang ya. Cepat lagi tuh super cepat ya. Makin cepat ya. Sosmed dengan berbagai macam fiturnya makin banyak. Jadi hal-hal yang dahulu tidak terbayangkan sekarang terjadi. Termasuk tanda-tanda kiamat juga. Salah satunya ulama kontemporer kita mengatakan keberadaan internet dan sosmed ini. Yang yusbihul mu'minu wa yumsil kafiron. Yang dia paginya beriman, sorenya kafir, dan sebaliknya bisa jadi di zaman sosmed ini, termasuk ketenangan jiwa seseorang. Paginya depresi berat, tidak bisa diajak bicara, diem, istilah kedokterannya atau psikologinya blocking, diem, tidak bisa diajak bicara. Depresi, menyendiri, blocking, ditanya kamu masalahnya apa sih, diem. Emangnya lagi pikirin apa, diem. Atau nggak mau ngomong, depresi. Atau denial, menolak. Kamu ada masalah apa sih? Oh, nggak ada apa-apa kok, insya Allah baik-baik aja. Padahal begitulah. Paginya depresi, diam, blocking, denying. Sorenya cemas, panik, manik. Nah, jadi istilah kedokterannya ada lagi nih. Manik kalau tahu ya. Ya. Cemas sorenya. Gelisah. Tidak bisa diam. Bolak-balik kesana kesini, harus ketemu orang, keluar di jalan, melakukan sesuatu. Kontras. Ini dalam ilmu kedokteran disebut penyakit bipolar. Jadi keadaan hati kita ini bisa berubah sangat cepat di zaman sosial media ini.
Dan inilah yang menyebabkan hati tidak tenang. Karena sosial media. Karena sosial media perubahan mood berubah drastis. Yang paginya tenang, siangnya gelisah. Nanti malam tertawa. Menunjukkan ketidaktenangan, taraddud, gelisah zamannya. Bahkan harusnya pagi hari itu kita sambut dengan mengingat nikmat Allah, tawakal, optimis pagi-pagi, siap menyambut hari. Tapi yang kita lakukan sekarang pagi-pagi, sejak buka mata, yang pertama dilihat, ya HP. Sebelumnya, sambil makan, HP. Ya. Di kendaraan, lampu merah kalau nyetir, lihat HP dulu. Ya. Yang motor juga gitu, kesempatan lampu merah itu ya adalah 2 menit lihat HP lumayan. Di kantor sebelum kerja lihat HP dulu. Dan sekarang isi kontennya inilah yang menyebabkan kita terganggu mental kita, ketenangan jiwa. Buka-buka Masya Allah ya. Menyebabkan stres, depresi, cemas, dan kalau bahasa sekarang overthinking. Buka-buka baca berita, korupsi sekian T, Masya Allah. Ya, harusnya untuk makanan, kenapa untuk ini dan itu? Itu ya. Kan untuk makanan, tapi beli kaos kaki misalnya gitu ya. Misal gitu. Kan berita ya, berita ada predator seks. Ya Allah, bertampang ulama. Masya Allah. Berita lagi, suami membunuh istri karena kecanduan judol. Marah ketika tidak dikasih. Berita lagi, macam-macam berita. Harusnya hari kita mulai dengan tawakal. Semua dari zikir bagi petang. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah dan seterusnya. Keluar rumah bismillah tawakal tuh. Tapi berubah. Mood dan jiwa tidak tenang. Dan kita mengikuti itu semua, yang kita dapat hanya sakit hati. Sakit hati, mau kerja tidak bisa fokus. Mau berkarya tidak bisa fokus, mau bermanfaat. Tujuan kita beragama, khairukum anfa'uhum linnas. Kita menyebar manfaat, tujuan beragama kita gak fokus, sakit hati duluan. Kemudian perubahan mood, atau yang kita sebut akibat kebanyakan scrolling adalah brain rot. Mau ngapa-ngapain males, perubahan mood, sakit. Yang kita dapatkan dari terus mengikuti berita-berita itu hanya sakit hati, tidak bisa ngapa-ngapain. Cuma bisa, kalau bersyukur hanya sakit hati, tetapi ada yang cuma mencela, memaki, menghina, memberikan cap, ya, mengecam negara, menjelek-jelekkan negara dan sebagainya. Hanya itu saja, apakah bisa memberikan solusi? Nggak ada. Jadi benar kata ulama kita, itu hanya wawasan, sekedar tahu, nggak usah diikutin, dicari, scroll terus, nggak ada waktu, habis. Habis waktunya jemaah. Saya pribadi pun ya
Jadi yang paling saya hindari supaya bisa menulis, insya Allah. Alhamdulillah saya dapat taufik dari Allah suka menulis jemaah. Artikel udah ribuan, alhamdulillah, buku sudah puluhan ditulis. Menulis. Ya. Kalau saya buka HP, scroll duluan, baca-baca, setelah itu nggak bisa nulis. Jadi protap saya, laptop di depan, HP nanti. Paling bahasa kita screening cepat. Lihat. Jadi baru balas-balas WhatsApp itu biasanya nanti jam 11 ke atas. Sebisa mungkin nggak scroll dulu. Nanti balas WhatsApp itu jam 11 ke atas biasanya. Diusahakan. Jadi pagi-pagi cuma screening cepat, mana kira-kira yang perlu dibalas. Kira-kira mana gitu ya. Ya. Kalaupun buka cuma lihat berita pagi apa udah cukup. Karena kalau scroll terus, saya pernah kok ya, saya juga jamaah ya, kadang-kadang kita tergoda. Keasikan scroll, pagi-pagi udah scroll nih. Scroll. Pas mulai pekerjaan nggak bisa. Udah mulai nggak bisa ini. Kok mampet, macet, nggak mengalir tulisan. Kok macet? Kenapa ini? Karena perubahan mood, marah, emosi terguncang. Karena dapat berita tadi, dapat macam-macam, kondisi negara. Makanya saya tidak bisa membayangkan itu yang bergelut. Ya, kemudian apa misalnya tentang ijazah palsu, langsung ikutin berita sana, komen sana, mencaci maki, itu waktunya kira-kira bisa produktif tidak? Atau dalam syariat produktif ini disebut berkah waktunya. Bermanfaat bagi orang lain, diri sendiri dan orang lain. Ingat jemaah, tujuan kita beragama ini kita sebanyak mungkin memberi manfaat kepada orang lain. Tujuan beragama. Makanya salah satu evaluasi kita yang sudah ngaji 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, evaluasi kita itu sudah belum orang sekitar ini merasakan manfaat keberadaan kita? Apa manfaatnya? Itu tujuan kita beragama. Jadi begitu jamaah, Masya Allah. Ini zaman internet, sosmed. Kemudian itu fenomena ya. Kemudian tentang ketenangan jiwa tadi. Ini privilege ya, bahasa sekarang ya, privilege. Suatu hak istimewa pada orang tertentu. Artinya di zaman ini kalau kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa, berarti kita termasuk orang yang beruntung, istimewa. Tenang jiwanya. Di zaman sosmed internet ini, privilege bahasa sekarang. Karena Masya Allah, jadi penyakit mental, gangguan mental, penyakit jiwa di zaman sosmed internet meningkat jemaah. Meningkat bukan ceritanya lagi, bukan katanya, fakta dan nyata. Baik dari penelitian maupun dari pengakuan teman-teman di psikiater maupun di teman-teman psikolog. Jumlah konsultasi meningkat baik offline maupun online. Sebabnya sosmed internet. Jadi orang yang tenang di zaman sekarang, jiwanya privilege benar-benar yang istimewa banget. Tenang. Zaman pamer, zaman flexing, zaman serba instan, istiqjal. Seolah-olah kita hidup di zaman kalau tidak dipamerkan kebahagiaan itu berarti enggak bahagia. Ya. Ganti. Oh, siap. Bismillah. Kalau
Kita berada di zaman kalau kebahagiaan itu dapat mobil, motor, rumah, ya, anak, istri. Kalau tidak dipamerkan berarti belum, kalau tidak diposting berarti belum bahagia berarti. Itu zaman sekarang. Maka itu privilege, kebahagiaan, ketenangan jiwa. Ini yang kita cari jemaah. Benar-benar istimewa di zaman ini. Dan alhamdulillah kita Islam, Muslim ngaji sunnah lagi. Ada dalam ajaran kita. Bahkan untuk mendapatkan ketenangan jiwa itulah tujuan kita beragama jemaah. Kita ngaji, mengganti pakaian kita, penampilan, pakaian menutup aurat, celana di atas mata kaki, kita melaksanakan sunnah, kita berjenggot, ada yang bercadar, ada yang berjilbab besar, kita hijrah, kita ngaji, kita datang ke masjid, ya kita melaksanakan sunnah. Tujuannya apa jemaah? Tujuannya ya ketenangan jiwa. Itu tujuan kita beragama. Salah satu indikator dari keberhasilan beragama banyak para ulama sebutkan. Banyak ya kalau kita bahas. Salah satunya adalah ketenangan jiwa, keberhasilan, hasil ngaji kita jemaah. Yang udah ngaji 5 tahun, 10 tahun, 20. Ya. Hasil, saya pun berusaha. Ya. Berusaha. Yang apalagi kita sudah kenal sunnah, mengklaim, paling nyunah misalnya kan. Harusnya yang paling tenang jiwanya. Tujuan kita beragama. Jadi kalau setelah beragama kita nggak tenang, ada yang harus diperbaiki. Baik dari niat kita maupun cara beragama kita. Ketenangan jiwa, privilege. Muslim. Dan semua ada dalam Islam. Muslim, sunnah, ngaji sunnah. Ada, kita yang paling berhak para jemaah. Ada yang perlu dievaluasi. Dan itu semua bahkan kita kembali ke pelajaran dasar-dasar dan basic dalam beragama bahkan. Dasar sekali ini. Ingin jiwa tenang sebenarnya kembali ke basic lagi, basic. Pertama kalau kita kembali dulu ke tujuan, salah satu tujuan beragama tadi, banyak ya tadi. Ketenangan jiwa. Salah satunya ketenangan jiwa itu banyak dalil-dalil dalam Al-Quran. Justru beragama yang kita cari itu jemaah. Ketenangan jiwa. Makanya Allah berfirman, فَأَنْزَلَاللَّهُ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِ. Dan Allah turunkan sakinah, ketenangan kepada hati seorang mukmin yang beriman. Kemudian juga kita menikah. Cari tenang jemaah. Kan ayat yang tertulis dalam setiap undangan nikah umumnya ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Gimana? Litas kunu ilaiha. Menciptakan pasangan supaya litas kunu ilaiha. Supaya apa? Sakinah, tenang. Jiwa tenang. Dan sakinah pun secara bahasa artinya tenang. Sakinah, tenang. Sakana yaskun. Makanya bahasa Arabnya aina taskun. Di mana kamu tinggal. Sakinah, tenang. Sabat, mustaqor. Tetap, stabil, dan kokoh. Makanya aina taskun, di mana kamu tinggal. Karena dia menetap di situ, nggak kemana-mana lagi. Nggak ngontrak, pindah-pindah, ngekos. Tapi diem di rumahnya. Menikah tujuannya pun bahkan dalam Islam tujuan menikah itu apa? Tenang. Di rumah tenang. Bahagia di rumah, nggak usah cari. Bahagia utama di rumah. Bukan ya di kafe, di mana, di jalan itu. Tapi dia pokoknya ke rumah bahagia, pulang ke rumah.
tempat terbaik buat tenang. Berada di tempat istri, pasangan, anak tenang. Dia nggak keluar-keluar terus. Jadi yang sering-sering keluar nggak tenang. Ngajak teman ngopi, ngajak teman nongkrong, ngajak apa, nggak tenang itu. Tenang di rumah. Bahagia di rumah. Taskunu ilaiha, tenang. Tujuan bahkan disebutkan dari ayat hadis, kita cari ketenangan, sakinah. Ya. Bahkan kita hadir di majelis ilmu ini yang kita cari sakinah. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fiman indah, kan gitu. Yang hadir di majelis ilmu fi baitin min buyutillah, maka akan turun ketenangan di majelis ilmu. Dilingkupi oleh malaikat, dilingkupi oleh rahmah, dan didoakan oleh malaikat. Disebutkan oleh Allah di sisinya, di langit. Terkenal di langit. Malaikat-malaikat siapa yang sering ke majelis ilmu dengan niat yang baik dan cara yang baik. Ya. Banyak sekali hadis-hadis menunjukkan tujuan beragama untuk tenang. Banyak tujuan. Hadis-hadis. Dalil. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, dengan berzikir kepada Allah hati tenang. Mutmainnah juga termasuk tenang. Demikian juga albirru matma'anna ilaihi nafsuk. Kebaikan adalah yang membuat kita itu tenang, mutmain. Ya. Bahkan demikian juga, bahkan sampai penutup hidup kita. Penutup hidup kita pun disebutnya tenang. Ketika roh seorang muslim dicabut, maka malaikat mencabut nyawa berada di posisi kepalanya. Diambil dari belakang gini pelan-pelan, sambil mengucapkan apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannat. Sampai penutup hidup kita pun mutmainnah, tenang. Panggilannya wahai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Rob kalian. Dalam keadaan ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam bagian hamba-hambaku dan masuklah surgaku. Tenang. Kalau dalil-dalil banyak sekali para jamaah sekalian. Dalil-dalil banyak tentang tujuan beragama, ingat jamaah. Ketenangan jiwa ini. Jadi kita beragama ini untuk apa jamaah? Kita capek ngaji, capek ganti hijrah, mengganti anak antum, afwan ahi. Ya. Kalau afwan ahi saya ingatnya buat ini aja, buat kalau ditagih hutang ya. Sampai-sampai saya ingat ungkapan guru saya itu, hutang itu dibayar dengan uang, bukan afwan ahi. Ini juga nggak bikin tenang juga hutangnya, Masya Allah. Nggak bikin tenang. Ya. Sebagian ulama menyebutkan kehinaan di siang hari, zulun bin nahar, wa gomun bil lail. Hutang siangnya hina, malamnya gelisah. Termasuk di zaman ini yang bikin nggak tenang adalah pinjaman online. Banyak sekali jemaah. Nggak tenang. Mudahnya pinjaman online dan riba di zaman sekarang. Saya punya kajian khusus. Ini juga yang bikin nggak tenang di zaman ini. Ulama jelas. Dhulun bin nahar. Hina di siang hari. Hina dia. Kemana-mana serba takut. Mau ketemu orang takut. Ya, mengkerut. Si hina di siang hari. Malam gelisah, nggak bisa tidur. Betapa banyak yang kayak begini. Golang, bolak-balik.
Ya, sampai-sampai Nabi pun sudah mengingatkan dalam hadis beliau, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Sabda Nabi SAW. Janganlah kalian meneror diri kalian sendiri ba'da amniha, setelah aman. Kok sudah aman kalian meneror diri sendiri? Ya, ditanya sama sahabat, apa itu? Nabi SAW mengatakan, ya, ad-dain. Hutang. Sudah aman, tenang. Ya, meneror diri sendiri dengan hutang. Tanpa alasan darurat, sekedar gaya, pamer, FOMO. Bahasa sekarang kita ikutin istilah-istilah Gen Z deh. Ya, fear of missing out. Dia takut ketinggalan zaman. Ya, takut nggak bisa ikut mencicipi makanan viral, ya. Takut tidak bisa mencicipi minuman viral, takut nggak bisa ke tempat wisata viral, ya. Akhirnya nggak punya uang, akhirnya ngutang. Makanya banyak yang masuk BPJS. Budget pas-pasan, jiwa sosialita. Emang sekarang ya Pak, Masya Allah ya. Jadi hadis-hadis banyak jamaah masalah tentang ketenangan jiwa ini. Yang kita cari ketenangan jiwa jamaah. Jiwa tenang. Tujuan beragama. Ya. Kita harusnya jiwanya tenang. Menikmati hidup. Sebagian mengatakan menikmati hidup apa? Bisa makan, bisa minum, bisa jalan-jalan, bisa apa. Menikmati, merasakan. Tapi ada satu lagi. Ya, kalau mereka tuh pengen menikmati, mencicipi rasanya makanan ini, menikmati ini, mencicipi ini. Kalau mukmin atau sunnah nambah satu lagi. Bisa merasakan manisnya iman. Ya, sebagaimana pahit, asam, manis. Ya, itu ada rasanya, rindu ada rasanya, Masya Allah ya. Ya, ada yang rindu nih. Ada rasanya, cinta, jatuh cinta, al-isyq ada rasanya. Ya, ternyata iman juga ada rasanya para jemaah. Nabi sebutkan halawatal iman. Manisnya iman. Jadi kalau kita yang udah belajar agama, saya pengen menikmati hidup, tenang, ya, merasakan enak makan, enak minum, dan merasakan manisnya iman. Ada rasanya. Kita bisa merasakan. Ini yang kita cari ya. Ya. Dan saya bertemu dengan banyak pasien. Mulai dari orang kaya, pejabat, orang terkenal, publik figur. Ternyata tidak semuanya jiwanya tenang. Justru pengalaman pribadi saya yang datang ke dokter minta obat penenang itu justru mereka-mereka ini. Orang kaya, pejabat, publik figur, ya, orang yang tampil di publik, justru ini yang minta obat penenang. Saya tidak pernah punya pengalaman, ya artinya nggak pernah ketemu, ini pengalaman pribadi ya, nggak tahu dokter yang lain. Ya. Saya tidak punya pengalaman, ya, atau ketemu yang minta obat penenang itu, mohon maaf ini ya, mohon maaf ya, tukang cilok ya, tukang ya, tukang apa ya, tukang cuci ya, tukang apa gitu ya, ini mohon maaf ya, nggak pernah. Ya. Nggak pernah ketemu ya, tukang ngarit kalau kita di Jawa ya, ya tukang-tukang lah pokoknya ya. Apalagi di sini tuh, kalau di sini tukang apa di sini nih? Ya, saya nggak pernah ketemu. Mereka datang-datang Pak, ya minta dok, minta obat penenang dok, nggak pernah ketemu. Ya. Yang malah yang ketemu ini, yang minta obat penenang justru yang tadi. Publik figur, pejabat, orang kaya. Ya, itu yang mereka minta obat penenang. Ya. Kalau bukan kode etik kedokteran, ya, kadang itu sebagian pengen menyebarkan keluar.
Ya, publik figur, sering tampil di podium jadi singa, dielulukan, ditampilkan, orang banyak ngefans, ternyata ke dokter minta obat penenang. Ini mirip dengan ayat ini, idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim tapi ka'annahum khusyubun musannadah. Idza ra'aitahum, kalau kalian lihat dia, tu'jibuka ajsamuhum, kalian kagum dengan penampilan, wibawanya, hayahnya, gayanya, kagum, masya Allah, luar biasa, keren, mantap. Tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim, kalau sekali ngomong kalian dengar semuanya, masya Allah, luar biasa, memotivasi, masya Allah. Tapi ka'annahum khusyubun musannadah, tapi mereka seolah-olah khusyub, kayu tiangnya bangunan, tapi musannadah malah nyandar. Harusnya kayu jadi tiang rukun, penegak, beban bangunan. Dia musannadah malah nyandar, jadi beban. Insya Allah. Dan sekarang sudah ada mulai seperti ini, di luar hebat, pintar, balik kamar depresi, sedih, nggak tenang. Ada yang salah berarti. Kalau kita, apalagi yang beragama, baik niatnya maupun cara beragamanya. Kan kembali lagi kepada syahadat kita, asyhadu alla ilaha illallah, maksudnya adalah niat ikhlas. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, cara beragama ngikutin Nabi. Kan makanya semua itu tadi kita sampaikan kembali ke yang dasar-dasar lagi. Kembali yang ke dasar-dasar. Bahkan kalau kita kembali kepada dalil, sebaliknya. Ya. Kalau kita tidak beragama dengan baik, niat tidak ikhlas menyebabkan tidak tenang. Kebalikannya juga begitu. Seperti al-ismu mahaka fi nafsika wa karihta ayyat tali'a ilain nas. Hadis Nabi. Atau matarodada fi nafsik, ya, sebaiknya namanya dosa itu adalah yang menyebabkan dada bergemuruh, tarodud, bolak-balik, dan mengganggu haka fi nafsik, dia mengganggu jiwa. Wa karihta ayat tali ilaihin nas, dan kamu takut kalau ketahuan dilihat sama orang. Kaidah dasar. Ya. Demikian juga yuwaswisu fi sudurin nas, membisikkan was-was di hati manusia, mungkin nggak tenang. Dan hadis-hadis yang lainnya, masya Allah, para jamaah ya. Banyak dalil-dalil ya. Kita beragama, tujuan kita tenang. Dan sebaliknya, setan bikin gak tenang. Demikian juga misalnya dalil setan itu yukhawwifu aulia, menakut-nakuti wali Allah, para wali Allah. Yukhawwif, bikin takut, bikin khawatir, bikin takut, bikin cemas. Memang begitu. Dan secara umum, ajaran-ajaran kita, kalau kita kembali lagi ke dasar, tauhid, tawakal, iman kepada qada dan qadar, sholat, Al-Quran, zikir, sedekah, itu semua untuk ketenangan jiwa. Itu basic sekali. Terkadang kita diingatkan, tauhid, jelas. Dalam kitab Tauhid Qawaidul Arba yang paling pertama kan
dibuka dengan tanda kebahagiaan. Dan bahagia dalam Islam itu tenang. Konsep kalau ditanya bahagia itu apa? Dalam Islam itu adalah jiwa yang tenang. Kan banyak konsep kebahagiaan kan, begini, filsuf Jawa, filsuf Jepang, filsuf Korea, ya, filsuf Arab, filsuf Romawi, filsuf Yunani, mereka buat tuh definisi bahagia. Filsuf Banjar juga mungkin ada ya. Kita sampaikan tadi bahkan solusi ada dalam agama Islam, dalam sunnah, dan itu pun hal-hal dasar. Kita sebutkan ya, tauhid tadi ya, tauhid, tawakal, zikir, sholat, Al-Quran, iman kepada qadha dan qadar. Ya. Kemudian juga perintah musyawarah dengan ahlinya, sampai perintah untuk berobat kepada ahlinya kalau sudah jadi penyakit. Dalam Islam ada basic sekali, dasar. Yang pertama tauhid jelas, makanya para ulama menjelaskan ya, namanya pelajaran tauhid itu diulang-ulang terus ya, ya, dulu saya ditekankan sama guru-guru kita, kemudian para masyayikh, yang namanya tauhid itu diulang seumur hidup. Dulu masa sih begitu ya? Jawabannya masa sih diulang ya? Insya Allah paham kok. Ternyata bukan masalah materinya para jamaah. Karena banyak materi tauhid itu berputar seputar iman hati yang harus di-charger terus-menerus sampai mati. Terus diingatkan tentang tauhid, qadha, qadar, Al-Quran, zikir, niat, sholat, tujuannya. Itu pelajaran tauhid. Diingatkan, diulang-ulang terus. Contoh paling nyata itu misalnya, contoh ya, paling nyata, kalau kita belajar fikih wudu, kita belajar, kita praktekkan, insya Allah tidak lupa, tiap hari kita praktekkan. Cara cuci, cara usap kepala, ya, faksilu aidiakum, faksilu wujuhakum wa aidiakum ilal marafiq wamsuhu biru'usikum, dan seterusnya. Itu kan kita praktekkan tiap hari, insya Allah nggak lupa gitu ya. Ada nggak yang tiba-tiba minta diajarin lagi cara wudhu, kan nggak ada ya. Tapi kalau tauhid itu tentang iman, tentang uh, yang iman naik turun, ya, tentang ikhlas, tentang cara beragama lagi, diingatkan lagi, makanya seumur hidup. Ya, contoh misalnya ya, kita dalam pelajaran tauhid kita diajarkan ya tentang rasa takut kepada Allah, khauf ada tingkatan-tingkatannya, ada khauf tabi'i, khauf ibadah dan sebagainya. Setelah belajar ya disuruh lewat kuburan malam Jumat Kliwon berani. Ya mungkin ya. Tapi setelah sekian lama habis nonton film horor gitu ya. Ya sekarang macam-macam ya, ada suster ngesot gitu ya. Ada dokter ngesot gitu mungkin. Ya sehabis nonton film, nonton apa gitu kan, takut lagi. Ya, itu yang begitu. Pengen tauhid diulang makanya. Ya, dan banyak. Ini kita bicara secara umum ya. Solusi secara umum. Kalau secara khusus kajian lagi nih. Saya pernah daurahkan. Kalau di Jogja kita mainnya daurah nih. Ya, udah puluhan kitab daurah di Jogja. Saya pernah mendaurahkan kitabnya Syekh Sa'di ya, 10 tanda bahagia. Itu dibahas itu. Ya, 10 tanda bahagia pernah daurah. Ini bahas. Kalau kita sekarang sekilas-sekilas menunjukkan bahwasanya ini basic-basic, kita kembali lagi. Ingin tenang jiwa kita. Pertama dari tauhid. Ya, dalam kitab tauhid dasar Qawaidul Arba ya, insyaallah udah tahu jamaah ya Qawaidul Arba ya. Ma'ruf lah, ustaz-ustaz kita selalu mengajarkan, jelas di situ. Pembuka awal ya, seorang muslim itu idza u'tiya syakara wa idza btuliya sabara wa idza adnaba istaghfara fa hadhihi salas ununu sa'adah gitu. Itu mantan kitab Qawaidul Arba. Jadi tanda bahagia, dan bahagia muslim tadi apa? Konsep bahagia seorang muslim
ketenangan jiwa. Ya. Ya tadi sedikit ketenangan, konsep bahagia tadi beda-beda tadi ya. Bahagianya Romawi, filsuf Yunani, filsuf Jawa, filsuf Jepang, filsuf Banjar mungkin ya. Beda-beda konsep bahagia mereka. Ya, ada yang bahagia begini, ada yang pakai tato bahagia. Ya. Ada yang ada yang berzina bahagia. Ya, ada yang ini bahagia. Ya, ada yang naik gunung, ya, ada yang hobi main bola, main tenis, naik gunung, naik pelaminan, bahagia semua. Oh iya, memang bahagia kan? Beda konsep-konsep bahagia, tapi dalam Islam konsep utama bahagia ketenangan jiwa. Ini yang kita cari. Dan tadi bahagia disebutkan idza u'tiya syakara, kalau dikasih bersyukur, kalau diuji bersabar, kalau dia berdosa, bersalah istighfar. Dan 3 ini adalah tanda bahagia ketenangan jiwa. Ini kalau dijelaskan panjang. Ya. Konsep dalam Islam. Tawakal dalam Islam, rukun tawakal 2. Yang pertama itu adalah akhzul asbab, mengambil sebab. Yang kedua al-mufawadah, menyerahkan hasil kepada Allah. Rukun tawakal 2. Ini bikin tenang. Bikin tenang jiwa. Yang pertama rukun tawakal, akhzul asbab, mengambil sebab, baik sebab kauni, sebab syar'i. Kalau pengen sukses belajar, kerja keras, kalau pengen pinter belajar, kalau pengen kaya nabung katanya sih. Ya. Jadi kita ambil sebab pengen. Kita berusaha. Nah, ya. Kemudian setelah kita berusaha, barulah kita doa sama Allah, ya Allah, saya sudah berusaha, sudah mengambil sebab, selebihnya hasilnya aku serahkan pada Engkau. Kalau dapat alhamdulillah, kalau enggak Engkau punya rencana lebih baik. Ya. Ya. Karena aku tahu apa yang aku mau, tapi Engkau tahu apa yang aku perlukan. Serahkan. Dan ini bikin tenang kan? Kalau kita kembali konsep dasar tawakal dalam Islam, bikin tenang hidup. Kalau orang Indonesia kebanyakan melanggar yang pertama, nggak asbul asbab orang Indonesia. Dia tidak mengambil sebab orang Indonesia. Besok belajar, insya Allah tawakal, sukses. Pasrah tawakal. Nggak azul asbab, bismillah. Ya, mau nikah juga bismillah insya Allah. Ya. Tidak mengambil sebab, pokoknya bismillah dulu. Orang Indonesia mungkin ya, termasuk saya berarti ya, katanya. Ya, besok ujian ya saya tawakal sama Allah deh. Kemudian tidur gitu kan. Ini poin pertama. Akhirnya pas ujian gelisah, nggak bisa jawab. Nah, kebalikan katanya orang Jepang yang kedua. Mereka akhzul asbab tapi tidak punya mufawadah, mau serahkan kemana hasilnya karena kebanyakan ateis katanya. Nggak percaya Tuhan. Orang Jepang pinter-pinter tapi konsep ketuhanan kayak gitu nggak masuk logika mereka. Ya, konsep Tuhan mereka itu nggak masuk logika. Mereka tuh banyak yang nggak ateis. Ya, ateis atau agnostik ya, bahasa keren sekarang tuh agnostik ya. Jadi itu ateis merah jambu, malu-malu. Jadi agnostik itu, dan ini menimpa pemuda-pemuda sekarang, yang pemuda muslim yang pengaruh sosmed lagi. Ya, mereka tuntunan jadi tontonan, tontonan jadi tuntunan. Pemuda-pemuda sekarang mulai sudah tren istilah agnostik. Mungkin jamaah nggak tahu, tapi Gen Z nih agnostik tahu. Agnostik nih ateis malu-malu, menimpa generasi muda kita. Ya, agnostik ya, ateis merah jambu, malu-malu. Apa katanya? Agnostik itu ya, saya percaya ada Tuhan, tapi sampai sekarang tidak bisa didefinisikan Tuhan itu gimana ya. Ya, saya sih tahu ada pencipta, tapi ya sulit dicerna pencipta itu bagaimana gitu. Jadi dia agnostik. Jadi ditanya agamanya enggak ada, saya yakin kok ada pencipta, tapi
Sampai sekarang definisi jelas pencipta belum, saya nggak tahu, belum bisa, nggak masuk logika saya apa dan sebagainya. Ya tidak bisa dibuktikan di mana tempatnya, apanya dan sebagainya, kok nggak masuk. Itu agnostik itu namanya. Ateis malu-malu, menimpa. Itu Jepang yang kedua. Jadi mereka tuh orang Jepang etos kerja tinggi. Ya, etos kerja tinggi. Saya punya banyak teman-teman dokter di Jepang, sekolah di Jepang. Saya juga waktu itu sebenarnya jalan terbuka lebar, bisa ke Jepang, tapi saya nggak mau. Itu teman-teman bilang mereka itu masuk pagi, pulang jam 11 malam di lab. Ya, jadi kalau lagi ada penelitian di lab itu jam 11 malam baru pulang. Karena tidak ada yang berani pulang sebelum profesornya pulang. Profesornya pulang jam 11 malam. Nggak ada yang berani. Benar-benar etos kerja tinggi. Sekali target langsung dia. Ya, begitu juga dengan kakak ipar saya, pernah kerja di Jepang. Dia tugas di Jepang. Dia pun cerita, wah di sana orang Jepang kalau sudah kerja itu Masya Allah ya. Dia nggak bisa diganggu, etos kerja, fokus seolah-olah mereka itu pengen menunjukkan ini loh saya loh, hasil saya. Jadi akhirnya mereka pengen di akhirnya tuh ini loh hasil saya, tunjukin. Ya, bahkan waktu itu ada ya, ini ada ustadz kita ya pernah cerita, mampir kemudian begitu di toilet, ini yang petugas toiletnya aja, petugas kebersihan toiletnya itu dengan bangganya menunjukkan, lihat bersih kan? Ya, bersih, bersih, bersih. Oh, dia bangga. Dia bangga menunjukkan toilet yang dia jaga tuh bersih. Bersih kan? Misalkan, oh dia bangga. Lihat kerjaan saya bersih. Gitu. Dia bangga. Pengen menunjukkan. Nah tapi nggak punya yang kedua, rukun tawakal yang kedua. Al-mufawadah, menyerahkan hasil pada Allah. Mereka sudah berusaha tapi maksimal, tapi setelah itu kemana mereka ini? Menyerahkannya, berdoanya ya Allah atau gimana gitu ya. Nggak ada. Akhirnya apa? Akhirnya ketika gagal bunuh diri. Ya, sudah baca berita insya Allah ya, sudah tahu ya, angka bunuh diri di Jepang tinggi. Ini nggak ada mufawadahnya. Menyerahkan hasil nggak ada. Ya. Nah ini kan konsep Islam dasar sekali ya. Harusnya seorang muslim. Ya. Dan yang lain-lain Masya Allah. Ya. Berzikir tenang. Ini kita ceritakan solusi umum untuk berzikir itu kan. Ala bizikri tatmainul qulub dan sebagainya. Al-Quran juga. Al-Quran. Obat yang terlupakan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Qur'an, syifa, rahmat bagi kaum orang-orang yang beriman. Para ulama menafsirkan syifa di situ syifa'u amradil qulub wa amradul ajsad. Penyembuh penyakit badan dan penyakit jiwa. Kadang-kadang kita lupa Al-Qur'an obat yang terlupakan. Termasuk saya juga lupa. Ya, ini saya punya tips jamaah ya. Mudah-mudahan jamaah juga bisa gitu. Ini saya pribadi. Saya tahu tips ini tapi kadang-kadang lupa. Makanya Al-Qur'an ini benar-benar obat yang terlupakan. Saya tahu, saya pernah praktek tapi kadang-kadang saya dibuat lupa. Banyak maksiat sama dosa. Ya, ini tips ya. Jadi kalau saya berjamaah ya, kalau saya sedang namanya nanti kita bahas ya. Cemas Cemas, kecewa, sedih, wajar dan normal. Dan ini menimpa para nabi. Jadi wajar. Wajar ya, wajar sedih, kecewa, cemas, mengalami tekanan itu wajar, normal. Dialami oleh Nabi Muhammad SAW dan para nabi. Bahkan Nabi pun disebutkan dalam Al-Quran, fala'allaka ba'ihun nafsak ala atharihim. Ya.
Bahiun nafsak, ya bisa jadi engkau tertekan jiwamu oleh apa yang mereka ucapkan. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi juga mengalami tekanan. Nabi Musa juga cemas. Khaifa yataraqqab ketika membunuh suku Kipti. Khaifa yataraqqab, dia cemas, takut. Nabi Yakub sedih. Sedihnya benar-benar sedih. Sedih yang mendalam, sedih yang mendalam. Ya. Sampai-sampai wabiyaddad ainah wa huwa qaum. Apa? Matanya memutih karena seringnya nangis. Itu dalam Al-Qur'an. Sedihnya Nabi Yakub. Wajar. Kita wajar. Jadi itu episode kehidupan. Sedih, khawatir, cemas, mengalami tekanan, wajar. Yang tidak wajar kalau sudah berlebihan dan berlarut-larut. Nah, ini baru. Akhirnya dibiarkan terus-menerus, jadilah namanya gangguan mental. Kalau dilanjutkan terus lagi dibiarkan, jadilah penyakit mental. Nanti kita jelaskan apa beda gangguan dan penyakit mental. Gangguan mental, penyakit mental apa? Dua hal yang beda. Wajar. Jadi wajar jamaahnya kita sedih, cemas. Manusia, Nabi aja merasakan. Ustadz, saya tertekan jiwa saya. Nabi Muhammad SAW disebutkan, silakan buka. Bahiun nafsak disebutkan. Ya, mengalami tekanan. Bahkan Nabi SAW pun pertama kali menerima wahyu itu takut. Manusia beliau. Takutnya sampai gemeter. Ya, minta diselimuti. Nabi, wajar. Jadi wajar jamaahnya kita cemas, depresi. Itu episode jangan depresi jangan ya. Iktiab jangan ya. Cemas, ya khawatir, ya. Kemudian gundah sebentar. Ada tekanan, kita merasa tertekan. Wajar, normal. Episode kehidupan. Kita kembali ke yang Al-Qur'an tadi. Ya. Saya punya tips ya, ini mudah-mudahan cocok buat jamaah. Kalau saya sih alhamdulillah ya. Cuma masalahnya taufik Allah itu yang bikin saya lupa gitu ya. Tidak dapat taufik gitu ya. Jadi kalau merasa khawatir, cemas, gundah, itu saya ambil Al-Quran, kemudian saya baca 10-15 menit dengan suara keras, agak keras. Ya, agak keras yang saya bisa dengar suaranya. 10-15 menit. Nah, kalau saya pribadi ini alhamdulillah mujarab. Ya, tiba-tiba setelah itu tenang. Ya, tenang, dan setelah itu mengambil akhzul asbab, mengambil sebab-sebab ketenangan. Ya, meninggalkan tempat yang bikin cemas, keluar, musyawarah, ketemu dengan teman-teman yang baik, circle yang baik, dan begitu caranya. Al-Quran jemaah, kadang-kadang kita lupa dengan hal-hal basic kan. Al-Quran bikin kita tenang, lupa kita. Ya, obat yang terlupakan, makanya saya tekankan Al-Quran ini obat yang terlupakan. Sudah kita tahu tapi lupa. Terlupakan. Demikian juga hal-hal basic. Apalagi habis Al-Quran. Sholat. Ini hal-hal basic. Ya, hal-hal basic ya. Nabi SAW bersabda, ju'ilas sholatu qurrata a'yun li. Dijadikan sholat itu sebagai penyejuk mataku. Bahkan Aisyah mengatakan Nabi kalau menimpa suatu hal yang berat, sholat. Nabi Muhammad SAW kalau menimpa suatu yang berat, dia sholat, beliau sholat. Ya, basic sebenarnya jemaah. Ya, makanya ada ungkapan ya, apapun masalahmu, hamparkan saja sejadahmu. Masya Allah kan gitu ya, biasa bahasa motivator. Emang benar hadis Nabi ya, kita muslim ya, muslim kita mah motivator kita hadis.
Kita kembali yang basic-basic lagi, sholat. Mengadu kepada Allah, wasta'inu bis sabri was salat. Basic-basic semuanya jemaah. Apalagi yang basic lagi, sedekah. Basic jemaah. Nabi SAW bersabda, shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah sembunyi-sembunyi meredam murka Allah. Mungkin kita nggak tenang. Jangan-jangan Allah murka ini. Karena kita udah ngaji, udah tahu. Tapi kita ini atamurun nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab. Ya, nasib kita kayak begini. Nasib kita ini udah ngaji, udah paham agama, udah hafal dalil, tapi kita bahkan dakwah atamurun nasa bil birri. Memerintahkan manusia berbuat baik tapi melupakan diri kita sendiri. Justru kita yang melanggar. Padahal kita baca Al-Quran tiap hari. Wa antum tatluna alkitab. Jangan-jangan Allah marah sama kita ini. Kita udah ngaji, udah kumpul sana sini, ilmu datang tiap hari. Ya. Ilmu datang lewat WhatsApp, lewat postingan, lewat apa. Datang tiap hari ilmu, banyak ilmu tersebar zaman ini. Ilmu murah, bukan murah ya. Ilmu yang mudah zaman sekarang. Ya. Ada positif, ada negatifnya. Positif ilmu tersebar. Ya. Tapi berita kurang baiknya kadang-kadang keberkahannya nggak ada. Justru kita bersyukur ya, saya pribadi bersyukur mulai kenal sunnah tahun 2000-an. Sekitar ya saya SMA itu berapa ya? 2001. Udah mulai kenal sunnah, udah mulai tahu cingkrang apa gitu ya. Udah mulai tahu sunnah ya. Jadi itu yang kita cari. Ya. Kita percepat jamaah ya nih. Kok belum sampai? Ini udah jam 8 tapi kesehatan mentalnya kok belum dibahas ya. Sebabnya belum ya. Kita lanjut atau gimana jamaah nih? Katanya sampai jam 8. Lanjut materi atau tanya jawab? Kita belum masuk ke kesehatan mentalnya lebih dalam. Lanjut ya jemaah ya. Oke lanjut. Kalau gitu kita ngopi dulu ya. Afan. Baik kita lanjut tadi. Sholat tadi jemaah ya. Sholat. Masya Allah ya. Yang terlupakan. Kan sholat. Nabi jelaskan Nabi kalau ada sesuatu yang berat sholat katanya Aisyah. Kita udah ngaji gimana nih? Ya, hal-hal basic kadang kita lupa. Ya. Demikian tadi juga sedekah meredam murka Allah. Jangan-jangan Allah murka sama kita nih, insya Allah. Ya. Apalagi saya, ya. Kadang-kadang saya khawatir, jangan-jangan Allah murka. Saya ceramah sana sini ngomong dulu, tapi saya banyak melanggar. Jangan-jangan Allah murka ini. Ya, ketidaktenangan jiwa ini karena Allah sedang murka, marah sama kita. Ya, kebanyakan dalil. Praktek nol tapi. Melanggar sendiri. Dakwah sana, perintahkan orang. Tapi kita melanggar semua jemaah. Ya. Lima taquluna ma la taf'alun kan gitu. Kabura maqtan indallah. Kan gitu. Besar kemurkaan Allah. Jangan-jangan Allah murka sama kita ini. Ya. Nah, salah satunya adalah yang bikin menenangkan shadaqatus sir. Sedekah sembunyi-sembunyi. Ini salah satu tips yang saya lakukan juga jamaah kalau saya lagi nggak tenang, gelisah berat. Ya, nama manusia kita ini. Dapat ujian-ujian. Ya. Manusia semua dapat. Jadi di muka bumi ini tidak ada yang tidak punya masalah. Ya. Semua dapat masalah, semua dapat ujian. Yang membedakan mengeluh atau tidak itu aja. Yang kelihatan susah apa tuh karena mengeluh aja. Yang kelihatan hidupnya susah, sedih, depresi, banyak drama. Ya, drama ini, drama itu. Ya udah Ustaz, saya suami selingkuh, anak narkoba, ya ibu mertua kejam.
Ya, dipecat ya Allah ya. Terlalu banyak drama dalam kehidupan ya. Misalnya ya. Misalnya itu karena mengeluh. Jangan disangka orang yang hidupnya baik-baik saja, kelihatan tegar, nggak punya masalah. Ada masalahnya jemaah. Ada masalah ujian kehidupan. Dunia tempat kita diuji lah insya Allah ya. Ada masalahnya. Jangan kira apa ya. Ustadz nggak punya masalah, ada jemaah. Ya, ada. Siapapun ada. Masalah masing-masing ada. Masalah mengeluh apa tidak. Gitu aja. Jadi kalau kita sedang ada masalah, ada suatu hal yang memberatkan, saya coba sedekah sir. Kita datang ke masjid ya. Kalau nggak ada yang lihat, masukkan kotak amal. Atau sekarang zamannya transfer ya. Transfer ya. Transfer ya ke panti asuhan, ke masjid. Menyantuni janda. Kita transfer sedekah sir, kita niatkan mudah-mudahan bisa meredam murka Allah. Ya. Sedekah. Jadi itu basic-basic semua mengantarkan kepada ketenangan jiwa. Belum kita bicara tentang kodok dan kodor. Saya pun pernah mendaurahkan ini temanya ketenangan apa? Temanya kesehatan mental dan kodok apa? Dan beriman terhadap kodok dan kodor. Kita pernah daurahkan, kita bahas. Ya, kitab tentang kodok dan kodor, bagaimana beriman kepada takdir bisa menghilangkan depresi, cemas, khawatir, dan membawa kepada ketenangan jiwa. Itu kan basicnya mah, semua basic. Dan itulah tujuan. Demikian juga dengan musyawarah, ada punya masalah, dimusyawarahkan, jangan dipendem, jangan di denial. Islam musyawarah. Disunahkan musyawarah. Karena kebanyakan penyakit mental, gangguan jiwa, karena masalahnya dipendem sendiri, tidak mau cerita, tidak mau dimusyawarahkan, tidak punya tempat nyaman bercerita, tidak punya tempat nyaman bermusyawarah, tidak punya support system yang bagus kalau bahasa kita ya. Akhirnya dipendam sendiri, jadi kebanyakan penyakit mental, sinting, gila, miring, apalagi tuh, ya error gitu ya. Itu adalah kenapa? Itu karena dia itu punya masalah, punya sesuatu yang dipikirkan, dipendem, tidak diceritakan, tidak dimusyawarahkan, tidak dicari solusi bersama, nggak punya teman curhat. Akhirnya ya dipendem, akhirnya tunggu meledak saja. Ya, ini bahasa mudahnya kenapa orang bisa kena gangguan jiwa, stres, depresi, gila, sinting, miring, bahasa sekarang bipolar, ya terus HDAD, ya NPD, apa ini itu karena dia nggak punya teman diskusi aja, nggak punya teman cerita, nggak punya teman musyawarah, dipendam sendiri, nggak punya support system, ya nggak punya, harus ada teman cerita. Musyawarah harus ada. Support system yang baik. Teman-teman yang baik. Musyawarahkan. Dan Nabi SAW pun demikian. Nabi SAW juga disebutkan fala'allaka bahi'un nafsak, engkau mendapatkan tekanan. Nabi SAW kalau kita bahasa sekarang support system yang bagus. Nabi SAW punya Abu Bakar, punya Umar, dan punya Khadijah di awal-awal nikah. Itu kalau bahasa sekarang support system yang baik, tempat beliau cerita, musyawarah dan sebagainya. Karena beban beliau sebagai nabi berat, nggak bisa ditanggung oleh nabi-nabi yang lain. Harus ada support system, tempat cerita. Makanya Nabi SAW ya Allah kasih dua orang yang memberikan support system yang bagus, Abu Bakar dan Khadijah istrinya. Di awal-awal Islam lebih berat, merintis lebih berat. Makanya Allah kasih Khadijah. Itu hikmahnya. Nabi SAW sebagai ulama tarikh ya, Nabi SAW menikahi mendapatkan istri Khadijah. Dan Khadijah ini janda 2 kali. Jadi Nabi SAW suami yang ketiga. Hikmahnya kenapa salah satunya Nabi SAW menikah dengan janda.
suaminya sudah 2 sebelumnya, karena Khadijah sudah berpengalaman menjadi istri yang baik. Sudah tahu bagaimana mendukung suami, support suami, bagaimana memahami suami, melayani suami, udah paham. Karena dia akan mendampingi makhluk termulia di muka bumi dan mendapatkan tekanan-tekanan yang berat. Ya. Makanya itu hikmahnya ya, beliau ya janda yang sudah berpengalaman. Salah satu hikmah, support system yang bagus. Ya. Itu hikmahnya. Udah Khadijah udah pengalaman. Bagaimana cara support suami. Dan bisa jadi beda ceritanya kalau nikah sama gadis. Ya kan? Kita aja misalnya baru nikah, gadis, kemudian masih berbunga-bunga, ya, masih main perasaan. Kalau janda kan sudah logis dia. Makanya kan dia ketika dinikahi apa? Terus takmar, diminta pendapatnya. Kalau gadis kan dia setujunya antaskut, diem. Kalau karena gadis itu masih pakai perasaan. Kalau janda sudah pakai logika, ya, popok mahal, susu mahal, makan tuh cinta, kan gitu dia. Kalau gadis enggak, dia berbunga-bunga, pangeran, bersayap, berjenggot, jemput, nah gitu dia, beda kan. Ya, jadi jangan sampai nanti kalau kita aja ya pergi kemana gitu kan ya, pergi keluar kota kan, kalau masih gadis kan kangen bang, gini, cepetan pulang gitu ya. Bisa jadi mungkin ini bisa jadi misalnya kita kemana ini ya. Nabi SAW bertahanus gua Hiro. Alhamdulillah Khadijah paham. Kalau istrinya gadis beda cerita. Tahanus sekian hari di gua Hiro beda cerita kalau gadis. Ya tidak? Ya. Nah, gitu hikmahnya, support system yang bagus. Jadi kita cari support system yang bagus. Musyawarah. Bahkan Nabi SAW, sebagian ulama menyebutkan puncak tekanan beliau. Puncaknya ya, ujian beliau, ujian adalah tekanan. Puncaknya adalah di tahun 10 kenabian. Puncak ujian beliau, 10 tahun 10 kenabian. Sampai ulama tarikh menyebutkan bahwasanya ini sebagai amu hazn, tahun kesedihan. Karena di tahun itu support system beliau meninggal. Abu Thalib yang melindungi beliau meninggal. Istri tercinta Khadijah meninggal. Support system. Semakin Abu Thalib meninggal semakin diganggu. Khadijah teman curhat. Teman cerita 24 jam. Selalu sedia. Teman diskusi. Meninggal. Ditambah kemudian beliau dakwah ke Taif dan semua udah tahu hasilnya. Diusir dengan hina. Maka di tahun ini jugalah sebagian ulama tarikh mengatakan Nabi SAW itu Isra dan Mi'raj. Jadi Isra dan Mi'raj pendapat terkuat tahun 10. Setelah kehilangan support system, teman cerita, teman apa, Nabi, maka Allah menguatkan Nabi lagi dengan Isra dan Mi'raj. Dikuatkan. Dan beliau pun bertemu dengan support system lagi. Ini pakai bahasa kekinian ya, support systemnya. Lingkungan teman, orang sekeliling kita yang mendukung. Baik untuk hidup maupun untuk sembuh. Pasien juga butuh support system. Maka Nabi SAW pun di tahun itu Isra Mi'raj. Sebagian ulama mengatakan ini hiburan buat Nabi. Penguatan setelah
meninggal, support system hilang sebagian. Isra Mi'raj. Ya. Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa dan seterusnya. Kemana dulu? Masjidil Aqsa. Dan di situ beliau bertemu dengan para nabi, ruhnya para nabi, dan beliau jadi imam sholat. Nah, beliau bertemu dengan para nabi, inilah support system beliau. Beliau kuat lagi setelah bertemu dengan nabi, dengan para nabi yang lainnya. Setelah kesedihan yang mendalam di Taif, maka Allah pertemukan dengan support system. Ketemu dengan siapa? Ketemu dengan para nabi. Beliau mengimami ruhnya para nabi di Masjidil Aqsa. Beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim, bertemu dengan Nabi Yusuf. Beliau imamin, bertemu dengan orang-orang yang kuat-kuat. Ini menguatkan lagi. Kemudian ketika naik ke langit juga disambut. Di sini lebih dekat lagi, diajak ngomong, diajak apa. Langit pertama Nabi pertama dan seterusnya Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Musa dan seterusnya. Beliau sempat ngobrol, sempat ini dan sebagainya. Itu support system beliau. Oh, ternyata ini Nabi Yusuf yang ujiannya sangat banyak. Oh, begini dia. Oh, ternyata Nabi Ibrahim ujiannya banyak. Nabi Musa lebih banyak lagi ujiannya. Dia bertemu dengan orang-orang yang telah diuji sebelumnya. Ya. Yang disebutkan dalam Al-Quran, yang dia baca selama ini, yang diberitakan. Ya. Disebutkan kisah-kisah, tujuan apa kisah-kisah dalam Al-Quran? Ma nuthabbitu bihi fu'adak. Ini kisah-kisah ini kami bacakan untuk meneguhkan hatimu wahai Muhammad. Maka Nabi Muhammad saat itu langsung terbentuk, langsung kuat lagi dengan support system. Karena dia ketemu dengan Nabi Yusuf yang dapat ujian dari kecil. Ujian paling berat sampai para ulama mengatakan kalau ada yang sedang sedih, sedang apa, baca surah Yusuf. Ujiannya berat. Paling berat sejak kecil, paling berat ujian beliau. Ya. Bahkan beliau diberikan dengan ujian paling berat bagi seorang laki-laki. Belum ada laki-laki yang bisa mendapatkan ujian seberat Nabi Yusuf. Mungkin kalau saya sudah innalillah mungkin. Berat. Baca. Beliau dapat ujian paling berat laki-laki, wanita. Paling berat itu. Yang lain mungkin kuat, ini enggak kuat mungkin. Ya, beliau dijual, difitnah, dia apa? Tapi para ulama Nabi Yusuf memaafkan semua. Ini yang berat nih. Berat kita ya. Ya, sekarang lagi tema-tema psikologi banyak nih, luka batin. Luka batin, inner child. Luka batin masa kecil, luka batin pengasuhan, Masya Allah ya. Ya, itu ada kisah Nabi Yusuf, beliau juga punya inner child. Luka masa kecil. Inner child. Beliau dijual sejak kecil. Masih kecil dijual jadi budak. Inner child. Tapi beliau memaafkan saudara-saudaranya. Langsung dimaafkan semuanya. Ya, dan ini selaras dengan ilmu psikologi. Kita memaafkan. Tapi jangan melupakan total. Supaya jadi pelajaran. Beliau ketemu Nabi Yusuf. Ketemu dengan Nabi Ibrahim. Bapak beliau. Bapaknya para nabi. Kuat lagi beliau. Ya, karena kalau pas Isra Mi'raj ketemu secara general. Ketemu para nabi, oh ini yang sudah diuji sama Allah berhasil semua. Saya harus kuat kan begitu. Ketemu dia. Para nabi sekian. Jumlah nabi dalam hadis 125.000. Jumlah Rasul 313 atau 315 atau 300 sekian belas. Itu jumlah Rasul. Jumlah Nabi 120 sekian ribu. Beliau ketemu, oh ini ternyata nih mereka telah diuji. Ada yang Nabi Yahya dibunuh, Nabi Zakaria dipenggal, ini dan sebagainya. Udah ketemu beliau. Kuat lagi. Ketemu di langit, ketemunya ngobrol, begini ngobrol, disambut apa, kuat lagi. Dan paling terakhir berjumpa dengan Allah. Ya, dan ini puncaknya. Ngobrol langsung dengan Allah, kuat lagi. Support system yang bagus. Begitu kita juga para jamaah ya. Kita juga sama ini. Karena musyawarah. Kita lagi ada masalah, ada apa, datangi orang berilmu. Ya, musyawarahkan wasyawirul fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Musyawarahkanlah urusan kalian. Kalau sudah berazam, bismillah tawakal. Jadi ada masalah, ada apa, cerita, musyawarahkan. Cari solusi, jangan diam, jangan dipendem. Nabi SAW pun begitu.
Support system bahasa sekarang. Kadang kita begitu, kita perlu ke tempat. Kadang makanya kita perlu ketemu orang. Ya, kita kuat lagi setelah ketemu dengan orang, orang yang berilmu, orang yang apa. Seperti Nabi SAW. Musyawarahkan ya. Jadi para jamaah biar nggak kena gangguan mental, pernah penyakit jiwa, itu ada masalah, ada apa, musyawarahkan. Ya, wa amruhum syura bainahum, kan Al-Qur'an begitu. Ya, dimusyawarahkan, diceritakan, cari support system yang bagus. Bahasa sekarang cari circle yang bagus, teman-teman yang baik. Yang dimana kalau kita ketemu teman-teman yang baik, kuat, kayak Nabi, ketemu para Nabi itu kan menguatkan. Kita juga sama ketemu teman ngaji, ketemu apa, menguatkan lagi. Support system yang bagus. Cari, itulah pentingnya kita ngaji, kita majelis ilmu. Jangan hilang dari majelis ilmu. Karena majelis ilmu itu bukan masalah ilmunya jamaah. Bukan tentang ilmu saja. Kalau ilmu saja mah sekarang online, dengar rekaman, dengar video, banyak sekarang jamaah. Mau ilmu sekarang. Tersebar. Tapi yang dicari dari majelis ilmu itu adalah tadi lingkungannya, circle-nya bahasa sekarang. Ketemu teman-temannya. Sebagaimana para nabi, Nabi Muhammad SAW ketemu para nabi, menguatkan lagi. Gitu kan. Yang dicari gitu. Musyawarah. Support system. Jadi cari support system yang bagus. Ini tentang penyakit mental ya. Mungkin saya tambahkan sedikit ya. Ini kayaknya kalau dilanjutin terus ya nggak habis-habis materinya kayaknya ya. Makanya di Indonesia ini, khususnya di Indonesia, kenapa orang yang punya gangguan mental, punya penyakit jiwa, dia sulit sembuh di Indonesia ini karena memang belum teredukasi tentang support system yang bagus. Di Indonesia ini. Padahal ini ada dalam Islam. Sunnah. Jadi kalau ada orang yang punya gangguan jiwa, gangguan mental ya. Ya mungkin kalau zaman sekarang bapak-bapak itu banyak gangguan mentalnya itu stres berat karena apa-apa mahal. Ya, jadi wah udah ditutup kayaknya nih para jamaah ya. Tanya jawab pukul 20 ya lebih 20 ya udah berarti kan. Ini kalau gitu ditutup aja nih berarti. Ya. Semenit lagi Masya Allah ya, semenit ya. Ya, baik ya Insya Allah ya. Saya tutup yang ini aja nih, padahal kita belum selesai tentang kesehatan mental nih. Sebabnya apanya, belum lagi tentang pembahasan kalau sedang kena gangguan mental di ruqyah atau ke psikolog. Belum dibahas nih. Terus juga pembahasan gangguan mental itu kurang iman apa enggak? Nah, ini juga belum dibahas nih. Ya udah, kapan-kapan ya kita bahas lagi insya Allah. Kita tutup dulu. Tapi 1 menitnya kita manfaatkan yang tadi ya. Saya tutup pembahasan tentang support system tadi ya. Mumpung kita bahas, Nabi SAW pun support system. Ini kita pakai bahasa kekinian gitu ya penjelasannya ya. Ya, sedangkan kalau bahasa syariatnya kan teman yang soleh, lingkungan yang baik ya, bi'ah solihah ya. Teman yang soleh kan bahasanya begitu. Kalau sekarang support system. Ya, jadi kenapa orang Indonesia, di Indonesia khususnya, orang tuh bisa terkena penyakit mental, bisa gila, bisa tertekan, bisa kena berbagai macam sakit-sakit jiwa tadi ya, yang perempuan, kalau istri kena baby blue syndrome, ya, yang parahnya depression, postpartum depresi, ya, terus yang ini kena bipolar lah, kena ini bahkan sampai anak-anak ya ada conduct disorder, anak-anaknya nakal, membahayakan diri sendiri. Itu istilah-istilah penyakit mental, penyakit jiwa, sebabnya adalah di Indonesia belum teredukasi support system. Jadi itu semuanya support system. Jadi kalau orang sudah kena gangguan mental, apalagi penyakit mental, ini dua hal yang beda ya. Gangguan sama penyakit ya. Dua-duanya lah. Kalau sudah kena, kalau cara sembuhnya itu, cara healingnya adalah dengan support system yang bagus. Jadi obat itu cuma bantu, tapi penyembuh utama adalah support system yang bagus. Orang sekeliling dia itu mendukung dia untuk sembuh.
dan memahami. Jadi orang sekeliling, jadi kalau ada yang depresi, cemas, khawatir, takut, lagi panik, lagi manik, dan sebagainya, cara sembuh adalah support system. Orang yang di sekeliling dia, yang dekat dengan dia tuh memahami dia dan mendukung sembuh. Di Indonesia ini enggak. Justru sebaliknya, makanya yang gila makin gila, yang stres makin stres. Depresi makin depresi. Karena support system enggak dukung, tidak teredukasi. Padahal semua ada dalam Islam. Contoh misalnya ya, ada orang misalnya sedang depresi misalnya ya. Sedih, depresi, apa. Tapi support system bukannya mendukung, malah bikin parah. Bagaimana caranya? Dengan caranya, Allah gitu aja dipikirin bro, pusing, stres. Hidup cuma sekali, ini mati. Gak usah kayak begini, ayo keluar. Nah ini gak bisa jamaah, gak bisa. Jangan samakan orang yang sedang sakit dengan orang yang sehat, gak bisa. Itu bikin dia tambah depresi. Dan itu dilakukan oleh support sistemnya, ya sekelilingnya. Mau ibunya, bapaknya, apa dan sebagainya, gak bisa. Gak bisa ngomong begitu. Udah nikmatin hidup kamu, kayak susah sekali sih. Hidup sama cuma sekali, nikmatin lah. Keluar sana, nggak bisa jemaah. Itu bukan gitu caranya. Orang lagi sakit nggak bisa. Ya, sama kayak sakit badan, kakinya cedera, kayak gitu aja dipikirin kaki cedera, main bola sana. Nggak bisa. Lagi cedera kok. Sama, hatinya sedang cedera juga. Makanya disebut patah hati. Lagi patah hatinya. Patah kaki aja nggak boleh suruh olahraga, apalagi patah hati jemaah. Sama-sama patah. Nggak bisa. Di Indonesia kebanyakan begitu. Ya. Ada yang sedang putus cinta juga sama itu, nggak bisa. Sama kayak orang lagi sakit hatinya, ya, lagi jatuh cinta. Ada mungkin dulu ada ya, ada laki-laki nangis, mojok di kamar, sedih, depresi. Ya, kenapa? Karena ya dia udah dilamar keduluan, dilamar sama orang lain. Sedih, nangis. Allah bro, coba lihat kamu laki-laki, perempuan banyak, gini gitu. Ngapain gitu aja sedih, depresi? Dia nggak bisa. Nggak bisa, dia udah main hati. Kamu sih nggak tahu perasaan saya sakit, rasanya gini, nggak bisa. Nggak bisa ya. Makanya support sistemnya malah nggak dukung, malah nyindir, malah menekan. Itu yang bikin di Indonesia ini yang gila makin gila, stres makin stres, depresi makin depresi, dan tidak memahami dan tidak mendukung. Tidak memahami, itu lagi sakit. Beda cara pendekatannya. Ya, beda caranya. Itu di Indonesia. Dia support sistemnya enggak, dan sering kita jumpai di mana-mana. Support system malah enggak memahami. Malah nyindir, malah mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Bukan begitu caranya. Makanya berobat ke ahlinya. Ya, para jamaah sekalian, insya Allah ya materi kita cukupkan. Ya, insya Allah ya, tentang tema-tema kurang sholat aja gitu ya. Nah kadang-kadang gitu juga, zikir-zikir, sholat. Kebanyakan pikiran kamu, nggak bisa gitu jemaah. Ya, kurang iman dan sebagainya ya. Oke. Baik para jamaah sekalian, mungkin kita cukupkan materinya insya Allah ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa kita bahas. Dan sekarang kita sholat dulu atau tanya jawab Ustaz ya? Oh langsung tanya jawab, Masya Allah. Kita undur sholatnya jauh banget berarti ya. Gak apa ya insya Allah ya. Baik, ada pertanyaan ini dari tiga ini. Langsung dia. Ada berapa pertanyaan ini para jamaah sekalian, mudah-mudahan saya bisa menjawab ya, mudah-mudahan insya Allah. Ada pertanyaan, ya Afwan mau bertanya, kenapa harus ada Afwan duluan ya, saya maafkan. Apakah seseorang bisa kuat secara mental, spiritual, tanpa iman dan takwa? Insya Allah ya, ini udah mulai syubhat. Ateis. Nah, ini ya ini, anakmu ya ini. Ya agnostik. Nah, syubhat ini. Bisa kuat mental, spiritual tanpa iman dan takwa. Alasannya karena di zaman sekarang banyak anak muda merasa bisa, yakin, mengandalkan diri sendiri dan mengenyampingkan iman kepada Allah. Nah ini
Udah tanda-tanda ateis atau agnostik tadi ya, ateis merah jambu. Ini memang begini sudah anak kita. Ya, Gen Z begini nih. Ya, Gen Z ya. Jadi sampai-sampai saya pernah ngasih tahu ya, mereka kaget, oh emang anak muda kita sekarang? Iya, udah beda. Generasi milenial sama baby boomer beda. Kalau kita kan pikirannya kan rumah, cicilan, ya utang, bisnis apa. Anak-anak muda kita ya ini, ya algoritma sosmed kita tuh utang apa gitu ya. Tentang ini masalah negara, masalah apa. Tapi algoritmanya Gen Z ya kayak gini-gini. Makanya nih ya seperti ini ya. Ya, kalau algoritmanya baby boomer, generasi baby boomer itu tentang balsam, apotek, obat gitu ya. Itu ya. Algoritmanya ya. Ya, bagaimana apa namanya supaya tetap sehat di usia lanjut gitu. Ya, obat rematik, obat hipertensi itu algoritmanya itu dia. Nah, Gen Z begini nih, bener nih begini. Jadi, saya pernah bahas tentang ateis. Subat-subat menjawab ateis ini, subhat ateis bisa kita jawab secara dengan logika. Ya, jadi ateis ini kan dia kan mendewakan logika dan akal ya. Ya, logika dan akal ya. Saya punya tuh tulisan-tulisan juga, justru mereka itu malah error logikanya. Logikanya error, katanya mendewakan logika dan akal, justru akalnya error kalau kita bicara tentang penciptaan dan keberadaan Tuhan. Nggak bisa jawab. Ya. Salah satunya adalah mereka punya Tuhan. Tuhannya mereka tuh kebetulan. Jadi setiap diskusi dengan mereka pasti jawabannya kebetulan. Semuanya kebetulan, nggak bisa dijelaskan. Loh kalau begitu gimana kebetulan? Kok bisa kebetulan? Kebetulan ini bumi ada teori Big Bang begini dan sebagainya. Kebetulan cuma bumi yang bisa ditempati dari sekian triliun bintang dan galaksi. Cuma bumi yang bisa ditempati. Kebetulan gitu kan. Ya, kok bisa 5 jari ya kebetulan ya. Entah enggak tahu nggak kebetulan gitu ya. Ujung-ujungnya kebetulan, mereka logika nggak jalan. Makanya logika paling tepat ya ada yang menciptakan itu aja. Nah, ini juga banyak nih ya kadang ya. Jadi menyampingkan iman pada Allah. Ya. Kadang ada juga yang dewasa terpengaruh. Nah, ini juga masalah anak-anak kita jemaah nih. Itu algoritma yang muncul di anak-anak muda kita ini. Udah mulai kayak begini. Mereka kepengaruh dengan pemikiran, tokoh-tokoh ya. Karena dulu kan zaman kita muda itu cuma TV aja, artisnya lokal. Mereka sekarang artisnya luar negeri, apa follow artis luar negeri, artis Rusia, artis Amerika, artis Eropa. Mereka follow tiap hari, lihat kehidupan. Mereka tidak beragama ateis, tidak beragama ateis, tapi mereka sukses, hebat dan sebagainya. Iya, itu di Instagram sama Facebook mereka. Aslinya mereka stres, depresi, cemas juga. Mereka juga manusia. Pengaruh anak-anak muda kita sekarang, oh keren, apa gitu ya. Keren. Jadi anak-anak muda kita sekarang dulu kan kita kan artisnya lokal. Mereka sekarang oh jangan salah ya. Artisnya yang di-follow Korea. Anak-anak muda. Anak-anak pondok sekarang hafal anak itu, hafal nama anak Korea. Ya. Anak-anak pondok sekarang. Itu mereka. Jadi kepengaruh mereka ateis nggak beragama tapi kok keren, kuat menjalani hidup padahal banyak juga yang stres mereka. Bunuh diri, selingkuh. Keren. Nah, ini pengaruh nih. Jadi kalau ditanya bisa apa enggak? Ya, tidak bisa jemaah ya. Gak bisa muat kuat mental spiritual tanpa iman dan takwa, gak bisa. Bagi seorang muslim. Ya. Tapi kalau kuat mental dan spiritual, kalau untuk di dunia saja kita akui mungkin ada, bisa jadi mungkin ada. Tapi kalau untuk sempurna gak bisa. Kalau sempurna harus iman sama takwa. Harus. Mungkin mereka bisa kuat, bisa. Kita akui juga ada yang non muslim, orang kafir, mereka kuat mentalnya apa dan sebagainya, kuat menghadapi hidup, tabah, mereka kita akui. Tapi tidak sempurna kalau tidak ada iman sama takwa. Contoh begini Ustaz, begini ya, contoh misalnya. Makanya kadang-kadang Gen Z ini kita ajak berpikir logika. Setelah dalil, ajak logika. Ajak logika. Contoh misalnya ini cara diskusi sama Gen Z ya. Kalau dalil jelas ya, udah banyak kan tuh minubillah wilumil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir. Sekarang logika begini. Logika manusia yang sehat
mengharuskan adanya hari akhir. Jadi hari akhir itu harus ada. Logika sehat. Mengharuskan adanya hari akhir. Yang dimana hari akhir ini adalah pengadilan yang seadil-adilnya. Logika sehat harus ada. Logika sehat bilang hari akhir dan pengadilan yang seadil-adilnya harus ada. Kenapa enggak? Karena kalau enggak ada hari akhir dan pengadilan yang seadil-adilnya, maka kita hidup di dunia ini enggak adil. Akan banyak kezoliman. Jadi orang ya terserah. Yang bikin orang tenang dan sempurna ketenangannya karena dia beriman akan ada hari akhir dan ada pengadilan seadil-adilnya. Saya akan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya di hari akhir. Makanya saya tenang sekarang. Itu logika. Ini itu bilang sama Gen Z tuh gitu tuh. Harus ada hari akhir. Logika membenarkan. Kalau enggak, kita bakal sakit. Kalau tidak ada hari akhir, hidup di dunia, mati selesai. Mending saya zolim aja lah. Saya enak udele dewe gak bahasa orang Jogja ya. Mending saya sudah lah. EGP sama orang lain. Mending saya nikmati hidup lah. Saya ini apa, mau gimana, mau korupsi, mau apa. Mungkin terserah saya. EGP, memang mending saya bahagia. Kan hidup cuma sekali. Ngapain mikirin orang lain. Yang penting saya nikmat hidup. Ya, saya menikmati hidup ini, begini. Ya terserah kayak sama korupsi mau apa, mau zulmi orang dikit nggak, mau nipu nggak apa-apa, yang penting nggak ketahuan orang. Mau apa dan karena nggak akan dihisab, nggak di apa. Jadi logika itu supaya kita tenang, benar-benar tenang. Makanya seorang muslim beriman dengan hari akhir. Tu'minu billahi wal yaumil akhir, kata-kata yang diulang dalam Al-Qur'an kan untuk ketenangan. Setiap dizolimi dan kita tidak bisa membalas, ya udah, insya Allah nanti hari akhir saya dapat keadilan yang seadil-adilnya. Kita tenang sekarang. Udah kita fokus. Sekarang kita fokus dengan masa depan. Urusan ini nanti di akhirat lah insya Allah. Saya dapat keadilan yang seadil-adilnya. Kan gitu konsep kan. Logika malah. Makanya kalau diskusi sama ateis tuh kalah logika mereka. Ya, saya pernah buat itu kajian tuh. Ya, cara menjawab logika-logika ateis, logikanya kalah. Akhir ujung-ujungnya kebetulan. Ujung-ujungnya apa gitu ya. Ini anak-anak kita ini. Harus ada iman dan takwa, harus ada. Iman, beriman hari akhir, dan takwa, takut kepada Allah kan gitu. Takwa bahasanya kan takut. Ittaqullah itu artinya takutlah kalian. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Takutlah kepada hari di mana kalian dikembalikan kepada Allah. Kan gitu. Jadi nggak bisa ya. Jadi ya kita akui memang ada ya. Ya, mereka kuat mental, spiritual katanya ya. Ateis nggak beragama. Tapi kan itu yang dilihat di sosmed ya gitu. Nggak bisa kalau tanpa iman dan takwa. Itu contoh satu aja tadi. Harus ada iman sama takwa paling sempurna. Sesuai dengan dalil dan logika. Begitu mungkin ya para jamaah insya Allah ya. Ya. Itu ya, jadi tidak mungkin bisa ya. Harus tetap iman takwa, ilmu. Insya Allah seperti itu. Kita lanjut ya. Ya, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana pandangan syariat atau medis ketika banyak orang tua sekarang dengan mudahnya memberikan gadget pada anak, bahkan yang masih di bawah 5 tahun? Apakah termasuk perbuatan zolim kepada anak? Masya Allah, ini mah saya ingat untuk menjawab ini judul kajian jemaah. Ya, antara gadget, anak-anak dan screen time. Ini jawabnya mah kajian lagi nih. Ya, judul kajian. Karena penjelasannya harus rinci nih. Ringkasnya para jamaah sekalian ya, ini kan ditanya tentang ilmu kedokteran sama syar'inya ya.
Ya, karena ini urusan dunia, kita kembali kepada definisi dulu. Gadget untuk anak. Ya, gadget untuk anak. Nah, ini teman-teman dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, itu membuat rilis ya, membuat panduan tentang HP dan anak-anak. Ya, salah satunya adalah panduan screen time. Screen time adalah waktu yang dihabiskan anak di depan screen layar. Baik itu TV, tablet, laptop, gadget, smartphone, digabung semuanya. Itu namanya screen time. Ada panduan screen time untuk anak berdasarkan penelitian gitu ya. Pokoknya itu jadi patokan lah ya. Dan ini beda-beda. Ya, beda-beda. Ya, beda-beda gitu. Ada panduan kalau kita bahas mah rinci nih ya. Jadi kalau misalnya di bawah 2 tahun misalnya sebisa mungkin enggak screen time karena matanya belum bisa membedakan warna-warni dengan sempurna, khawatirnya terganggu. Ya. Kemudian ada juga screen time ya untuk anak di bawah 5 tahun, screen time-nya itu ada yang bilang 30 menit 1 jam. Kemudian umur 7-10 tahun bisa 2 jam. Screen time, waktu yang dihabiskan depan HP. Dan itu pun enggak langsung habis semuanya. Ya. Yang misalnya yang di bawah 5 tahun dia per 10 menit atau per 15 menit harus istirahat. Jadi total screen time itu bukan dihabisin semuanya, enggak, dia harus istirahat. Per 10 menit, per 15 menit. Ya, per setengah jam. Ada screen time namanya. Dan itu untuk fisik dan psikis anak. Ya, screen time. Kenapa dibuat panduan screen time ini? Karena yang namanya anak-anak tidak bisa lepas dari gadget. Jadi gadget ini adalah kalau ilmu kaidah fikihnya ma ta'umu bihi balwa namanya. Ini kaidah, nah istilah fikihnya ya. Ma ta'umu bihi balwa, sesuatu yang sudah merajalela. Bahasa fikihnya itu ya. Jadi tidak mungkin anak sekarang tuh dilarang total jangan pegang HP, nggak mungkin. Makanya solusinya dikasih tapi pakai batasan screen time. Ya, seperti itu. Nah, saya pun demikian. Ini mungkin pengalaman pribadi ya. Kalau cocok dengan jemaah alhamdulillah, kalau enggak mungkin tanya kepada ahlinya. Saya pun demikian, saya punya anak 6. Banyak jemaahnya 6 ya. Dari 1 tapi. Dan semuanya pegang HP. Masya Allah ya. Jadi jangan salah ya, yang 1 tahun, 1,5 tahun aja udah lancar gini-gini jemaah. Keren memangnya anak sekarang ya. Keren. Yang 5 tahun sama 6 tahun sudah bisa ngintip paspornya apa. Nanti dia buka. Tahu dia passwordnya kita. Jadi kita lagi pas buka tuh dia ngintip. 5 tahun, 6 tahun. Ngintip dia. Loh kok bisa buka HP Abi? Iya, tadi ketahuan pasportnya. Hebat ya pasportnya, hebat anak-anak sekarang, jangan salah ya. Ya nggak apa-apa ya, jangan kasih tau Umi aja ya, bahaya soalnya chat-chatnya di situ gitu ya. Kan gitu ya. Sekarang hebat anak-anak sekarang ya. Jadi tidak bisa, anak-anak sekarang pasti dia pegang. Itu sudah mata umubihi balwa, nggak bisa mereka. Apalagi tiap hari lihat bapak ibunya pegang HP terus. Maka solusinya screen time. Ya, jadi kalau saya sama anak-anak kita buat perjanjian ada screen time, ada waktu-waktu untuk pegang HP. Dan ada jatahnya, mereka dikasih jatah. Ada jatah dan ada waktunya. Dibuat perjanjian sama anak-anak. Kemudian tips selanjutnya adalah kalau saya dan istri sepakat anak tidak punya HP, jadi mereka nggak punya HP. Itu HP-nya Abi sama Umi, kalian pinjem. Jadi nggak ada istilahnya nih HP-nya kamu, HP-nya ini nggak. Sampai yang mau SMA pun nggak punya HP. Ya, SMP nggak punya HP, ini HP-nya Abi sama Umi, kalian dipinjemkan. Ya. Sampai-sampai anak saya pernah protes ya, dia SD kelas 5 main ke rumah sepupunya pegang HP, ini HP saya katanya, dikasih sama bapak, dibeliin sama bapak.
Dia protes, ini sepupu saya punya HP, dibeliin. Enggak, pokoknya ini HP Abi Umi, kamu enggak punya, Abi Umi minjemin. Jadi perjanjiannya begitu. Jadi transaksinya itu bukan HP kamu, HP Abi Umi. Jadi pernah kita ambil semua HP-nya itu, karena pada ngeyel, namanya anak-anak ya. Abi Umi ambil lagi HP-nya, tak ambil semuanya taruh di kamar. Ya karena sempat mereka itu sempat ya nanti dia ceritanya itu ya pokoknya ya. Ada-ada aja anak-anak ya. Gitu. Jadi pertama nggak boleh ya, anak-anak kita kasih HP, kita pinjemin. Karena kalau dikasih HP, nanti dia yang ngambil dari orang tua. Ini kan HP saya nih kan, Abi Umi, mana HP? Mana HP-nya? Ya, mana HP-nya saya? Mana HP? Gitu ya. Nagih ke orang tua, mana HP? Kayak gitu. Ini hujan jemaah ya. Allahumma shayban nafi'an insyaallah. Mudahan makin berkah nih. Makin malam makin berkah. Jadi buat perjanjian, kemudian jangan kasih mereka HP. Jangan mereka merasa memiliki HP, nanti justru kebalik, mereka yang nagih dari orang tua, mana HP saya? Gitu ya. Nah, kalau saya kebalik, HP-nya Abi Umi mana? Kita ambil dulu. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kita pakai perjanjian. Pakai perjanjian ya. Ada jatahnya, ada waktunya. Jadi HP-HP tersebut terkoneksi dengan HP istri saya. Kita install aplikasi yang HP-nya tersebut kebuka. Jadi dia bisa mati sendiri sesuai dengan waktu yang di-setel oleh istri saya. Jadi yang kecil itu dia mati setiap 10 menit atau 15 menit. Jadi mereka lagi main-main gitu, tiba-tiba mati HP-nya. Langsung gelap. Jadi mau nggak mau kalau mereka pengen buka ke istri saya, tolong bukain dong. Nah ini jeda. Mereka terpaksa ada jeda. Demikian juga yang gede-gede, sampai yang mau SMA pun begitu ya, dibuka setengah jam. Lagi ngapa-ngapain tiba-tiba mati, mati. Ntar dia ke Umi, bukain dong. Ya tunggu sebentar, dikasih jeda berapa baru dibukain lagi. Jadi ada screen time sama ada istirahatnya. Jadi intinya untuk menjawab pertanyaan ini ada rincian yang perlu dirinci. Jadi anak 5 tahun ya mereka ini tahu mubihi balwa, mereka perlu dikasih HP, kalau enggak stres ntar anak-anak. Mereka juga harus ya pegang HP, dikasih jatah. Tapi tadi ya pakai screen time, pakai waktu. Ya, kalau di bawah 15 tahun per 10 menit, per 15 menit mati supaya sempat istirahat matanya sama otaknya. Ya. Dan jangan dikasih HP dengan transaksi kepemilikan. Gitu ya. Jangan. Jadi kalau jawabannya zolim apa enggak ya dirinci gitu ya. Untuk HP kayak gitu. Ini ya untuk poin nomor 4 ya insyaallah. Baik, ini kayaknya sisa satu pertanyaan lagi jamaah ya. 20-50 kita berhenti. Ini pertanyaan terakhir berarti. Ya mohon maaf ya tidak semua. Pertanyaan selanjutnya, apakah mengajak orang-orang kepada perkara mubah seperti olahraga dan semisalnya, tapi ujung-ujungnya meninggalkan perkara ibadah seperti kajian berzikir pagi petang? Apakah berdosa ikut andil melalaikan seseorang? Ini pertanyaan siapa kira-kira ya? Ibu-ibu atau apa ini? Ya, karena ibu-ibu sekarang protes ya, ditinggal suami, goes, pagi pulang, sore sampai rumah tewas. Atau ditinggal mancing. Protes ya, ini hobi mubah kan, komunitas mancing Banjar. Ada yang mancing ikan, mancing keributan, kan bisa kan? Ini perkara mubah olahraga. Harusnya bagus ini harusnya nih. Ya. Meninggalkan perkara ibadah. Ada juga yang hobinya naik gunung.
Ya, ibu-ibu sih persilahkan asalkan jangan naik pelaminan aja gitu. Mubah ya olahraga, tapi meninggalkan ibadah, kajian, zikir ya. Ya ini sebenarnya suatu hal yang tidak perlu dipertentangkan gitu ya. Dua hal yang ya bisa sejalan sebenarnya ya. Ya. Jadi olahraga itu mubah, tapi bisa jadi ibadah. Karena kaidah fikihnya al-wasa ilulaha ahkamul maqasid kan gitu kan kaidahnya ya. Wasilah bisa menjadi tujuan sesuai dengan tujuannya. Kalau tujuannya untuk ibadah, tujuannya untuk bisa kuat sholat, kuat ibadah, maka olahraga jadi ibadah. Apalagi ada olahraga yang disunahkan, itu pun sudah ibadah. Zatnya aja udah ibadah. Ya, tapi kalau dimelalaikan jangan. Olahraga manfaat ya, tapi kalau melalaikan ya jangan gitu ya. Mungkin contohnya apa nih? Kok saya bingung pertanyaannya ya, olahraga tapi meninggalkan ibadah, kajian, berzikir gitu ya. Ya, apa mungkin nih? Mungkin tadi ya goes ya. Goes terlalu lama ya. Naik gunung seharian. Atau padel ya. Padel tapi padel berkedok pamer gitu kan. Pamer outfit. Gitu ya. Katanya sih ya. Sampai lalai ya, janganlah ya. Jangankan olahraga, yang lain-lain aja bikin lalai. Jangan sampai kalau begitu ya. Ibadah. Ya. Jangan sampai gara-gara olahraga nggak datang kajian gitu ya. Jangan sampai. Ya, tapi insya Allah saya nggak tahu ya. Kalau di tempat saya sih malah komunitasnya itu bagus-bagus gitu. Ya, komunitasnya justru dengan komunitas itu menguatkan malah. Ya, menguatkan. Jadi kita ketemu ikhwan-ikhwan ya, kita ketemu support system pas dengan hobi yang sama gitu ya. Makanya di setiap daerah saya selalu support kalau ada komunitas. Karena kadang-kadang kajian itu kita bertemu support system kurang. Karena apalagi kajian temanya keluarga cuma ketemu say hello pulang. Ya, apalagi ibu-ibu kajian bawa anak udah support systemnya nggak ketemu. Tapi kalau punya komunitas itu bisa ketemu. Ya, justru komunitas itu olahraga kita harus ingat ya. Ya, jadi jangan sampai lalai. Seperti itu. Ya, jadi ya yang punya komunitas itu waktu masuk sholat berhenti ya. Dan sebagainya. Ya insya Allah ini suatu kebaikan, tidak perlu dipertentangkan, tetap jalan, tapi jangan lupa kajian berzikirnya, diingatkan pengurusnya aja seperti itu ya, ngaji. Baik para jamaah sekalian, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Ini mohon maaf ya, tidak semua materi bisa kita bahas, dan tidak semua pertanyaan bisa kita jawab. Mungkin kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.